Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih, Verda. Ya, saya bersuka cita hari ini, saudara. Ya, karena saya percaya bahwa setiap hari penyertaan Tuhan itu nyata. Amin. Nah, malam ini kita akan bahas tentang sebuah judul yaitu Why Marketplace. Kenapa marketplace? Ya, bahasa simpelnya mungkin kenapa tentang pasar gitu loh, saudara. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi, Senin yang lalu kita punya acara Revival in the Marketplace tentang kebangunan rohani di dunia profesional, di dunia kerja. Malam ini, ya ini adalah semacam satu refleksi, saudara. Ya, dari ini semua. Saudara yang saya kasihi, yang malam minggu lalu tuh, yang jam 4 ada beberapa yang juga sempat keliru jamnya, karena memang jamnya tiba-tiba berubahnya parah, saudara, majunya, karena libur. Nah, rekamannya lagi di di direvisi karena lagi diusahakan karena volumenya audionya kurang kencang kalau saya bilang. Jadi lagi dimasukin software untuk bisa di restructure rekamannya. Segera akan kami keluarkan. Ya. Nah, why marketplace? Saudara, ya, kalau Anda lihat di Alkitab, ya kita semua setuju ya. Patokannya semua berujung pada teladannya Yesus. Setuju ya? Ya. Nah, Yesus waktu dikirim ke bumi, dia mulai pelayanannya kira-kira umur 30-an, kira-kira 3 tahunan lah dia pelayanan. Ternyata dia mengunjungi bait Allah itu jarang. Ya, saya juga nggak ngecek di Alkitab, saya nggak ngitungin satu-satu, saudara. Jujur, saya nggak ngitung. Ya, tapi kalau saya Google, diduga kira-kira cuma 3 kali Yesus ke bait Allah. Ya, ke sinagoga ada beberapa kali lah. Ya, katanya konon kira-kira mungkin 10 kali lah. Ya, lah 3 tahun ngapain aja, Pak? Ya, mungkin kalau kita lihat, kalau Anda lihat ceritanya kan kayaknya jalan-jalan terus kan dia. Betul ya? Ya, kayaknya dolan-dolan terus kan. Ya, kadang-kadang malah lagi di jalan, ya kan ada yang ngintip dari atas dan dia tahu namanya, dia panggil. Dan enteng aja dia bilang, malam ini aku mau nginep di rumahmu. Saudara, kita kalau lihat ya, zaman ini, zaman sekarang ini kalau Anda baca kisahnya, Anda pasti akan bilang, wah luar biasa Yesus. Tapi kalau zaman itu Anda dari sekitarnya Yesus lihat Yesus numpang di rumah pamungut cukai atau kepala pamungut cukai sebenarnya. Saya nggak yakin kita akan terus ikut dia. Setuju? Halo? Ya, soalnya hatinya aneh, saudara. Ya, tapi faktanya kebenaran itu ada dan dia itu memang beda, saudara. Halo? Ya, makanya dia tidak bikin agama baru, tapi dia mengajarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran dan sejahtera sukacita di dalam Roh Kudus. Nah, tadi Marta bilang, kalau kita mau ngalamin kerajaan Allah, itu harus dinikmati, saudara. Amin. Ya, bukan teorinya yang diharapkan, tapi pengalamannya Anda untuk ikut Tuhan. Oke, saudara, ayat dasarnya adalah Yohanes 15:16. Ini adalah ayat dasar yang menjadi dasarnya Reva berdiri, saudara. Ya, kenapa kok bisa pakai ayat dasar ini? Soalnya saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda ingat ya, hampir setiap hari Reva ngirimin Anda firman Tuhan, kan disebut dengan Reva Living Word. Betul ya? Betul ya? Ya. Nah, zaman saya dulu sekolah, saudara kuliah itu, mama saya ya zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada semua ini, jadi
tiap berapa saat saya ditulisin surat dan selalu ada ayat-ayat tiap hari. Nah, yang paling sering keluar di ayat ini. Dan mama saya sering ngingetin ayat ini, almarhum ibu saya. Dan dia bilang, bukan kamu yang, kata Tuhan di sini ya, bukan kamu yang memilih untuk menjadi murid-muridku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Setuju? Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu supaya kamu bekerja di ladangku dan memanen banyak hasil. Saudara lihat ya, memanen banyak hasil. Saudara lihat, bekerja di ladang Tuhan. Saudara kerja di ladang Tuhan itu bukan berarti Anda semua harus kerja di pelayanan ya. Catat baik-baik. Ayat ini tidak merujuk kepada penugasan tiap orang kerja di pelayanan doang. Kalau Anda lihat di Efesus 4, ya kan, Tuhan itu Yesuslah ya, itu memberikan 5 jawatan, saudara, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah, saudara, jadi yang melayani itu siapa? Ya semua orang ya di dunia kerja. Ya, karena dunia kerja itu ladangnya Tuhan. Makanya Yesus waktu di bumi kebanyakan ada di mana? Di pasar, saudara. Ya, di pasar. Ya, memanen banyak hasil. Hasil yang kalian panen itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu. Allah Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dengan tujuan untuk memuliakan aku. Saudara lihat ya. Apa saja yang kita minta itu akan diberikan oleh Bapa. Karena kasihnya, ya. Dan Anda di sini akan merasakan taste and see kasihnya Tuhan itu. Ya, tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Saudara, versinya Amplified Classic Edition, saudara, MPC ini bunyinya gini. You have not chosen me, ya, but I have chosen, ya, you and I have appointed you. Aku yang memilihmu dan menetapkan kamu. I have planted you. Aku yang menanam kamu. That you might go, supaya kamu pergi and bear fruit and keep on bearing. Dan kamu berbuah dan terus-menerus berbuah. And that your fruit may be lasting. Jadi supaya buahmu itu kekal. Ya, that it may remain or abide. Di buahmu itu terus melekat. So that whatever you ask the Father in my name, jadi apapun yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, artinya apa? As presenting all that I am. Jadi menampilkan keutuhannya aku. I am that I am. Ya, ini kita sering doakan, ask the Father in my name, meminta dalam nama Yesus. Ya, presenting artinya menghadirkan Tuhan. He may give it to you. Dia akan memberikan padamu. Amin. So, lihat ya. Ini keren, saudara. Jadi bukan Anda atau saya pilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih Anda. Milih saya. Dan mengutus kita. Supaya kita berbuah. Nah, kita berbuah juga bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kita melekat sama Dia. Saudara, jadi sebenarnya nggak perlu repot, saudara. Nggak perlu repot. Tapi Anda perlu ingat bahwa ini adalah satu kebenaran bahwa Anda dan saya itu dipilih karena kasihnya Tuhan, dan kita ditetapkan lalu diutus untuk keluar. Ya, berbuah, dan buah itu kekal. Buah apa sih ini? Buah jiwa-jiwa, saudara. Ya, kita diminta untuk memuridkan. Sehingga ketika kita bersama Dia, maka apapun yang kita minta itu diberikan. Ini sesuai dengan statement daripada pendeta yang dulu pernah sering saya katakan, the main goal is relationship. Jadi goal utamanya itu relationship atau hubungan yang dipulihkan sebenarnya. But the method is partnership. Metodenya itu bermitra, kerjasama.
enggak sendirian. Amin. Nah, sekarang kita lihat contoh Yesus mengutus muridnya. Matius 10 ayat 5 sampai 8. Kita lihat ayatnya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat saudara, pergilah pada domba-domba hilang dari umat orang Israel, ya kan, ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Apa maksudnya? Pergi dan beritakan kerajaan surga itu bisa digapai, bisa dialami, maksudnya itu loh. Makanya tadi saya bilang, Yesus tidak datang bikin agama, tapi dia beritakan tentang kerajaan Allah. Bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Ya. Saudara lihat, beritakan tentang ini. Ayat ini tidak terkait dengan urusan akhir zaman ya saudara. Mohon maaf. Tapi ayat ini terkait dengan kebenaran bahwa kerajaan surga itu bisa dialami. Ya, bisa digapai. Amin. Ya. Makanya bahasa Inggrisnya the kingdom of God is at hand, karena bisa dialami. Bisa dirasakan. Apa sih ayat 8 nih? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ada amin, saudara? Ya, lihat ya. Jadi ayat ini yang juga dipakai sebagai dasar di dalam training pray for the healing, saudara. Berdoa untuk kesembuhan. Jadi ayat ini yang dipakai sebagai dasar heal the sick, saudara. Ya, Yesus tidak pernah mengajar untuk mendoakan orang sakit. Setuju ya? Setuju. Amin ya, saudara. Yesus tidak pernah nulis di sini. Ya kan, doakan orang sakit. Enggak, dia mintanya sembuhkan yang sakit. Katakan amin. Ya, bangkitkan yang mati. Amin juga, Pak. Ya, walaupun kita belum. Ya, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Amin. Jangan kebalik, saudara ya. Jangan malah kita yang diusir. Ya. Saya kasih. Ingat, terang pasti usir kegelapan. Maka ini pasti terjadi. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya apalagi, kalau sampai di dalam dunia kerja Anda ada yang sakit, ada yang kesurupan, tolong deh didoakan. Maksudnya disembuhkan malah yang sakit, yang kerasukan diusir setannya. Amin. Serem Pak. Lah, itu karena mereka biasa suka nakut-nakutin. Ya, tapi kita jangan takut. Amin. Ya. Saudara, satu ayat lagi, Markus 6 ayat 56. Wah, ini keren nih, saudara. Kemanapun Yesus pergi, lihat. Yesus pergi kemana? Ke pedesaan, ke kampung-kampung, atau ke kota-kota. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang selalu meletakkan orang-orang sakit di atas tilam, di jalan-jalan, di tempat umum, dan memohon kepadanya. Ya, jadi orang-orang sakit ditaruh, saudara, di atas stiker. Ya, dan mereka semua meminta, izinkan kami menjamah tasal selendang doamu. Ini sebenarnya bicara tentang ujung selendang doa yang isinya janji Tuhan. Ya, ini sebenarnya prophetic act, saudara, action of the prophetic. Ya, ini dimulai gara-gara apa? Gara-gara wanita pendarahan 12 tahun dengan nekatnya ngerangsek kerumunan, ya, ngerangsek keramaian, saudara, dan mepet terus sampai akhirnya bisa menjamah tasal selendang doa ini, dan dia sembuh. Saudara, kemanapun Yesus pergi, kemana? Ya ini kan pedesaan, kampung-kampung, kota-kota, ya kan? Karena dia selalu ke pasar. Kenapa ke pasar? Karena di pasar itu terjadinya pusat keramaian kota. Betul apa betul, saudara? Ya. Dan dia demonstrasi di sana, saudara.
Ya, dan mereka semua bilang izinkan kami menjamah selendang doamu. Jadi orang sakit ditaruh di jalan-jalan, saudara. Bayangin ramenya kayak apa, ruwetnya kayak apa, saudara. Tapi yang senang apa, saudara? Dan semua orang yang menjamahnya langsung sembuh. Amin. Saya mau ajak saudara nanti juga doa di akhir. Katakan ini. Dan semua orang yang menjamahnya langsung sembuh. Saudara setuju ini? Dan semua orang yang menjamahnya langsung sembuh. Oke, saudara. Ini nanti akan kita ulangi lagi, saudara. Ya, di akhir supaya kita berdoa semua orang yang menjamahnya langsung sembuh. Saya nggak berlama-lama lagi. Saya minta kesaksian dari Haryani, saudara. Dia adalah praktisi marketplace, ya, bukan pendeta, ya, juga bukan ya yang tugasnya di gereja, bukan, saudara. Tapi dia yang jelas adalah anaknya Tuhan. Silakan, Har. Terima kasih sebelumnya. Shalom semua. Tes suara saya kedengeran kah? Makasih Pak David juga untuk teman-teman di Reva yang dengan kerja keras sudah melayani dan memberikan saya kesempatan. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir dan memberikan waktu buat saya. Dan ya, izinkan saya untuk berbagi kesaksian sedikit. Silakan Vic. Terima kasih Bu Duma. Saya akan kesaksian tentang kenapa saya masuk ke marketplace. Silakan, Vic. Oke, ini saya akan memulai cerita saya dari sebelum COVID sebenarnya. Sebelumnya saya memang sudah ada di marketplace. Saya bekerja terus selama 6 tahun dan saya tahu panggilan saya adalah untuk pelayanan. Yang merupakan passion saya adalah untuk pelayanan sosial. Jadi saya keluar dari marketplace, saya berbisnis, lalu suatu hari saya pikir dengan berbisnis, dengan memberikan sebagian income saya untuk sosial, untuk misi, saya pikir saya sudah melakukan tugas saya. Ternyata enggak juga gitu kan. Dan Tuhan berbicara untuk saya meninggalkan, karena Tuhan berbicara begini, di dalam proses saya menjalani perenungan ini, akhirnya Tuhan berbicara untuk melepaskan bisnis, tapi saya belum ada pelayanan, tapi saya harus punya iman. Lalu ketika saya menemukan suara Tuhan itu di dalam perjalanan padang gurun itu, saya protes gitu. Tuhan kasih saya kejelasan dong. Kalau saya nggak bisnis, saya nggak dapat uang. Saya juga nggak jelas dalam pelayanan. Lalu eh, Tuhan berbicara, saya nggak mau uangmu. Saya nggak mau pelayananmu. I just want you. Saya mengerti bahwa yang Tuhan inginkan adalah saya, bukan tentang pelayanan saya ataupun uang saya. Setelah itu, saya masuk dalam pelayanan di Marunda. Kalau ada beberapa teman yang tahu, hampir 10 tahun. Dan di sela-sela itu, saya juga, ini saya masuk ke dalam titik pertama ini. Sebelum COVID, tiba-tiba saya tanya Tuhan lagi, Tuhan mau apa next? Karena kalau hanya sekedar pelayanan, saya kayaknya masih punya sesuatu yang lebih untuk saya lakukan gitu. Em, Memang saya ini ya, saya orang yang penuh lapar dan haus dan saya sering datang ke satu pengajaran ke pengajaran yang lain, satu revival meeting ke revival yang lain. Em, tapi akhirnya saya sampai pada suatu titik yang begitu jenuh. Kalau saya hanya menjadi tumpukan pengetahuan demi pengetahuan,
So what? What's next? Apa sih? Gitu kalau saya tidak mempraktekkan itu gitu. Em, Lalu Tuhan mulai memberi waktu PPKM, sebelum PPKM itu Tuhan memberi satu kerinduan untuk saya masuk lagi ke marketplace. It's not tentang mencari uang, karena um, it's not really untuk mencari uang, tapi ada satu rasa penasaran, bagaimana sih Yesus kelihatannya kalau ada di marketplace? Bagaimana sih ketika saya membawa hadirat Tuhan ke marketplace? Bagaimana sih rasanya ketika anak Tuhan masuk ke marketplace? Saya akan membagikan satu ayat ini yang membuat saya jenuh gitu. Bukan membuat saya jenuh lah. Tapi ayat ini sering kita baca, tapi tiba-tiba ada satu pewahyuan di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, kita kan sering udah stop aja sampai itu, merenungkan siang dan malam, belajar dari satu pengajaran ke pengajaran yang lain, merenungkan. Tetapi saya terutama sendiri tuh lupa supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ketika merenungkan itu, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah akan ada tindakan lanjut untuk bertindak hati-hati. Artinya ketika saya merenungkan kebenaran itu, saya mulai mengunyah dan menerapkan itu di dalam konteks perjalanan saya sehari-hari. Nah, itulah yang membuat saya itu penasaran bagaimana firman itu ketika itu masuk ke dalam marketplace. Dan akhirnya dengan melakukan firman itu kita akan berhasil. Nah, itu rasa penasaran saya tuh kepingin melihat bagaimana Yesus kan firman ya, firmannya itu masuk ke dalam marketplace dan how it works gitu. Penasaran itu. Next specific. Nah, sebelum ke PPKM, teman saya, nah ini permulaan saya masuk lagi ke marketplace. Saya punya teman, dia itu memulai bisnis consulting dan saya hanya sebagai pemerhati yang berdoa. Jadi sering kali saya diundang untuk berdoa di tempat dia karena gak gampang untuk memulai satu bisnis buat dia gitu ya dan buat yang lain juga gitu dan dia juga punya satu kerinduan supaya Tuhan tuh melakukan sesuatu di marketplace. Jadi saya sering juga berdoa bersama dia ke kantor dia. Namun ada satu hal yang saya cukup janggal yang Tuhan bukakan, bukan teman saya ya. Tiba-tiba saya tuh melihat secara visi, saya melihat kok ada orang seperti bekerja di depan laptop, ada Roh Kudus, tapi di samping dia, tapi sepertinya Roh Kudus itu dianggurin gitu loh. Saya mendapatkan pengertian begini, ternyata Roh Kudus hadir di marketplace, tapi seringkali anak-anak Tuhan itu tidak menyadari dia hadir dan memberdayakan Roh Kudus yang di dalam dia untuk dalam pekerjaannya. Jadi, halo, ya jadi tidak ada koneksi antara iman dengan pekerjaan. Saya melihat jadi orang Kristen hanya melakukan bisnis as usual di marketplace. Itu yang membuat saya juga jadi penasaran gitu loh. Dan yang kedua adalah ketika saya berjalan itu saya menemukan apakah marketplace itu juga satu ladang misi. Ladang misi seperti kata Pak David itu bukan sekedar ladang di pelayanan aja.
apakah pelayanan juga ada di dalam bisnis? Dan saya menemukan bahwa pelayanan, konteks pelayanan juga ada di dalam bisnis. Namun sayang sekali karena satu mindset yang salah, karena kita sering membuat kotak-kotak sekular, bisnis itu sekular, gereja itu eh, gereja dan pelayanan adalah spiritual. Akhirnya tuh kita seringkali ketika kita masuk ke dalam marketplace, diutus Tuhan dalam marketplace, kita seperti orang-orang lain yang just melakukan business as usual. But what about kita melihat bisnis sebagai ladang misi? What about kita membawa Yesus ke dalam misi itu? Nah, itu akhirnya, nah ini firman-Nya ya, Yesus ketika Tuhan Yesus itu berkata di Lukas 10 kepada waktu dia mengutus murid-muridnya, dia berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi Tuhan juga mau kita melihat marketplace itu sebagai tempat tuaian, tempat di mana ladang yang sudah banyak yang menguning. Kita nggak bisa lagi melihat marketplace, ya gue cuma bekerja, gue cuma dapat duit, gue cuma, ya ini cuma sekedar gue dapatin duit, dan gue akan melakukan seperti yang lain, business as usual aja. Dan kita nggak bisa melakukan sesuatu dampak, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang beda di marketplace kalau kita tidak melihat itu sebagai tuaian. Next fix. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, kalau ini mimpinya Tuhan untuk saya hanya minta Tuhan bukakan jalan buat saya, bukakan pintu buat saya untuk saya bisa masuk ke marketplace. Setelah COVID tahun 2022, April, singkat cerita, saya diminta tolong oleh saudara untuk membantu perusahaannya yang sedang mengalami masalah. Dan saya nggak punya pilihan lain kecuali untuk berkata, saya akan bantu. Itu bukan pekerjaan yang mudah, dan itu karena saya sudah lama meninggalkan dunia bisnis, balik lagi ke dari sosial, saya masih di sosial, saya balik lagi ke bisnis, konteksnya sangat-sangat sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena di sosial gampang saya untuk mengasihi, tapi di bisnis itu kan lebih transaksional ya, gitu kan. Di sanalah saya em, banyak berdoa, banyak meminta Tuhan. Dan ini saya mau share satu doa yang paling sering saya doakan. Di Efesus 1 ayat 17 sampai 19, aku berdoa agar Bapa yang mulia, Allah Tuhan kita, Yesus Kristus memberikan kepada kamu kekayaan roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia. Jadi saya seringkali list doa saya kebanyakan adalah saya minta Tuhan untuk memberikan saya roh hikmat dan roh wahyu supaya saya bisa makin mengenal Dia. Saya makin bisa mengerti isi hatinya untuk ada di marketplace sebagai seorang yang ada di marketplace. Dan saya juga berdoa supaya Tuhan menerangi mata hati imajinasi saya, menerangi dengan membanjiri dengan terang sampai saya mengalami pewahyuan yang penuh tentang panggilan Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tuh perlu banget minta sama Tuhan pewahyuan
untuk bisa mengerti panggilan Dia kepada masing-masing kita, yaitu kekayaan warisan Allah yang mulia yang ditemukan di dalam kita orang-orang kudusnya. Jadi kita perlu mengerti. Saya sering berdoanya, saya lebih paraphrase-nya begini. Saya mau mengerti panggilan Tuhan dan saya mau tahu, mau mengerti bagaimana mengakses warisan yang Tuhan kasih untuk saya. Juga saya berdoa agar aku berdoa agar kamu terus-menerus mengalami kebesaran kuasa Allah yang tidak terukur, yang tersedia bagi kamu melalui iman. Jadi saya juga berdoa agar terus mengerti, diwahyukan, dan bisa mengakses kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang tersedia bagi saya untuk ada di marketplace. Dan keberadaan saya menjadi iklan, menjadi satu advertisement, menjadi satu representasi Kristus. Next, fix. Nah, di marketplace kita tuh perlu banget tanya Tuhan, apa sih panggilan Tuhan? Apa sih tujuan Tuhan untuk saya ada di tempat ini? Kalau enggak, buat kita tuh bakalan berat banget. Atau kita nggak menjadi seperti apa-apa. Dan ini firman yang Tuhan kasih ke saya ya. Karena itu, yang terutama carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu dengan berlimpah-limpah. Kalau di bisnis kan ya, kita tuh sering banget suka fokus. Ya, tujuan bisnis hanya untuk cari cuan. Saya dapat duit. Tapi di sini untuk cari cuan ya saya harus bekerja keras kan. Tapi di sini di firman Tuhan dikatakan saya bukan cari cuan loh di bisnis, tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua profit, semuanya akan ditambahkan. Jadi apa sih artinya kerajaan Tuhan dan kebenarannya? Saya merenung dan merenung dan merenung lagi, kerajaan Tuhan itu apa sih di dalam konteksnya? Untuk saya ada di marketplace, ada di perusahaan ini. Dan kerajaan Allah itu sebenarnya, kerajaan kan berasal dari kata kingdom, king, dominion. Kingnya kita tahu itu Kristus. Dominionnya adalah dominion, kekuasaan Kristus. Dan kebenarannya artinya yang kita cari di dalam pekerjaan kita sehari-hari adalah bagaimana Kristus menjadi raja di dalam saya, dan kebenarannya menjadi dasar keputusan saya, bagaimana Kristus mempengaruhi saya berpikir, melihat, memutuskan segala sesuatu, memperlakukan orang lain, dan kebenarannya yang itu firman Tuhan bagaimana itu diterapkan di dalam setiap keputusan saya, di dalam setiap apapun yang saya lakukan di tempat saya bekerja. Dan ujungnya adalah semua akan ditambahkan dengan berlimpah-limpah. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sharing saya singkat. Pesan saya adalah my encouragement untuk kita semua adalah untuk kita semua tidak melakukan bisnis kita as usual. Ada purpose Tuhan, seperti Pak David bilang di pertama, bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita, dan tidak ada satu kebetulan pun kita ditaruh di marketplace. Ada sesuatu yang Tuhan, ada tujuan Tuhan di tempat dimanapun kita ditempatkan. Saya baru 2 hari lalu saya tanya Tuhan,
Di marketplace kita akan berpikir orang, oh untuk saya impactful di marketplace, saya harus menjadi orang nomor satu, pengambil keputusan, direksikah, atau pemilik bisniskah. Tapi Tuhan tuh bilang, not necessarily. Orang yang impactful, orang yang bisa memberikan influence di tempat dimanapun kita ditempatkan, not necessarily dia harus menjadi orang pengambil keputusan, tetapi seseorang yang bisa menghadapkan wajahnya ke surga, mencari Tuhan di tempat dia berada, dan orang itulah yang akan membawa influence di tempat dimanapun, influence surga di tempat dimanapun dia diutus. Dia mungkin hanya sebagai seorang pendoa, dia mungkin hanya sebagai seorang OB, seorang staf biasa. Tetapi ketika dia bisa menggerakkan surga, dia akan membawa influence ke surga. So, teman-teman, nggak perlu discourage kalau posisi kita nggak bagus. Secara dunia, posisi kita mungkin bukan pengambil keputusan, tetapi kita semua sebagai anak Tuhan bisa menggerakkan surga sehingga bergerak di tempat dimanapun kita bekerja. Kita bisa berdoa, kita bisa memberikan ide, karena ada wisdom dari Tuhan yang bisa. Salah satu penasaran saya adalah bagaimana sih ketika wisdom dari surga di-download. Ada kreativitas di marketplace, ada ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan. Mungkin gak cuma orang-orang sembuh, tapi sistemnya juga sembuh. Mungkin ada kreativitas dari surga yang bisa kita download dan kita rilis ke tempat marketplace dimanapun kita berada. Atau saya kasih contoh lah ya. Satu yang sederhana adalah kami kan bekerja kami itu melatih nakes, para dokter, para perawat. Tapi gak segampang itu kami bisa menghandle dokter-dokter yang terkenal arogan gitu loh. Dan sering kali kan kita kepancing untuk kayak lu, lu arogan gue bisa lebih lagi gitu kan. Atau lu terlalu demanding gitu. Gue bisa juga gitu balas gitu. Tapi Tuhan tuh somehow bisa tiba-tiba mengingatkan untuk bisa melihat dia dengan kasih. Tuhan tuh bisa menggerakkan saya juga untuk berdoa buat dia. Walaupun hubungan kita hanya sekedar bisnis, oh dia cuma pelatih, dokter, dokter yang melatih para dokter lagi gitu. Tapi itu Tuhan bisa mengubah cara berpikir saya untuk dapat melihat dia dengan kasih dan mulai mendoakan dia. There's something, kalau ada orang arogan kan berarti ada sesuatu di dalam dia yang belum sembuh kan gitu kan. Jadi sesuatu yang sederhana dan sangat sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari di marketplace. Jadi pesan saya, my encouragement adalah untuk menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan kita ditempatkan di satu kantor, di satu bisnis. Ini adalah ada purpose-nya Tuhan untuk kita, untuk Tuhan bisa lakukan sesuatu karena Tuhan hanya butuh satu orang untuk bisa mendatangkan surga di tempat itu. Dan kemarin saya sempat sharing juga Pak David, mungkin ini adalah momentum yang kecil kemarin itu, minggu lalu adalah di mana terjadi kebangkitan, di mana terjadi revival untuk orang-orang marketplace
revival itu apa sih? Kebangkitan itu apa sih? Itu adalah satu kesadaran bahwa Tuhan mau bekerja di tempat kita dan we welcome Him. Kita menjadi bait kudus Tuhan untuk Tuhan bisa landing dan melakukan sesuatu melalui kita, regardless apapun role kita. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun kecuali kita punya free will. Saya sudah selesai, silakan saya serahkan ke Pak David. Sorry Pak, terlalu pendek. Silakan Pak. Oh, thank you banget, Har. Makasih banyak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sharingnya hari ini memang bukan pendek sih kalau saya bilang. Ya, tapi padat. Saudara setuju sama saya? Ya, jadi Anda dengerin lagi nanti lewat rekamannya. Karena saya ajak Anda semua untuk merenungkan lagi ini ya. Jadi kita mau extend ini sekarang. Ya, jadi yang hari ini buka di awal, jadi tolong saudara, tolong jangan bikin garis pemisah antar sekuler dan rohani. Ya, gereja dan marketplace. Gereja itu tempat sekolah, saudara. Setuju ya? Tempat pelatihan. Kami yang ginian ini juga tempat pelatihan. Kita dilatih. Untuk apa? Bawa semuanya keluar, saudara. Lihat, Yesus memilih kita. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Menetapkan kamu supaya pergi. Yesus tunjukkan tadi di dalam ayatnya Matius 10, saudara. Dia utus murid-muridnya. Dia pilih muridnya, dia tetapkan muridnya, dia utus. Ngapain? Beritakan kerajaan surga. Amin. Anda lihat, Bu, sembuhkan yang sakit. Sakit apa? Sakit segala macam, saudara. Ya, sekarang lagi ngetren soal sakit mental, sakit emosi, dan sebagainya. Ya kan? Ya, saudara. Termasuk sakit fisik, saudara. Ya, termasuk juga, saudara. Ya kan? Suruh bangkitin orang mati. Ya, termasuk bangkitin orang yang patah semangat, yang tidak punya harapan, bangkitkan mereka. Ya, tahirkan yang kusta, saudara. Usir setan-setan. Ya, saudara, tadi ayat dari Efesus 1 yang hari ini cerita tentang doa tadi. Ya kan, ya supaya kita dapat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena ada risiko untuk mengenal Tuhan dengan tidak benar. Setuju? Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena ada risiko untuk mengenal kerajaan Allah dengan tidak benar gitu loh. Ya, dan itu terjadi, saudara. Saya cek Anda lihat Efesus Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, saya kasih kata bangkit di sini. Ya, itu arti aslinya adalah kum, saudara. Nulisnya Q U M. Itu bahasa Ibrani. Artinya adalah engage to war. Artinya Anda nyemplung ke dalam pertempuran. Pertempuran terhadap siapa? Pertempuran terhadap kerajaan kegelapan. Ya, bangkit sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang saya kasihi, ya, tadi hari ini bilang, tidak harus kita menjadi presidir atau menjadi yang mengambil keputusan. Tapi kalau Anda ditempatkan di suatu lokasi, di suatu posisi, di suatu ladang misi, yaitu marketplace, saudara. Lihat, Anda diminta bangkit. Karena terang Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Saudara yang saya kasih, kalau Anda ingat kisahnya Daniel, saudara, Daniel itu melayani sampai 4 kerajaan, saudara, 4 raja, 4 masa raja, saudara. Ini nggak guyonan, saudara. Ya, dan adanya dia, saudara, itu mimpi raja yang tidak ada yang bisa nasib, bahkan tidak bisa nerangin mimpinya. Itu Daniel mampu. Kenapa? Karena tadi itu yang Haryani bilang, dia terkoneksi dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan dia download. Nah, saya cuma pengen bayangin aja kalau setiap anak-anak Tuhan sadar, aware, ada kebangkitan awareness, kebangkitan kesadaran terhadap ini semua. Ya, Anda menjadi terang. Alkitab bilang, saudara, ya, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang, Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam kelimpahan. Saudara, hidup, saudara, hidup. Saya mau bilang tentang hidup. Sekali lagi saya ingetin, saudara. Ya, Yohanes 1 ayat 4 dan 5 bilang, hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu mengusir kegelapan. Yang setuju katakan amin. Terang itu mengusir kegelapan. Kalau ruangan dinyalakan lampunya, pasti tidak ada kegelapan yang bisa parkir. Setuju amin? Ya. Nah, saudara kebayang ya, kalau semua lagi kerja ternyata ada tantangan atau ada problem yang tidak ada, belum ketemu solusinya. Tapi kalau ada anak Tuhan di sana, dia menghadap Tuhan seperti Daniel menghadap Tuhannya. Tapi Anda harus catat ya, Daniel ngadep Tuhan itu rutin, saudara. Jangan kalau perlu doang ngadep Tuhan gitu loh. Ya, saya tidak bilang kalau perlu ngadep Tuhan terus Tuhan nggak jawab, bukan gitu. Tuhan kita bukan Tuhan kayak gitu. Ya, tapi kalau Anda tuh punya budaya, punya lifestyle, punya gaya hidup yang terus melekat sama Tuhan, maka normalnya Anda akan dapat solusi. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara ini serius, saya mau bilang. Ya, kalau ini terjadi, saudara, terang itu akan membuat segala kegelapan, segala kebenaran yang tidak keluar itu akan muncul kembali. Akan terlihat nyata. You can see it very real. Sekali lagi, belum tentu kita yang ambil keputusan, tapi karena kita menyatakan segala sesuatu dari sudut pandang yang beda. Sudut pandang yang mana? Sudut pandang di mana hati kita dikasih pewahyuan dari surga. Hatinya Daniel dikasih pewahyuan dari surga. Apa yang terjadi? Saudara, orang akan tahu. Yusuf menafsirkan mimpinya Firaun. Apa yang terjadi? Saudara, Yusuf itu saat dia ada di Mesir itu, ya dia sempat jadi tangan kanannya Potifar, tapi dia kejeblos penjara. Dia lolos dari penjara malah diangkat jadi tangan kanannya Firaun. Dan tafsiran dia bangkit, saudara. Mimpi dia tafsirkan dengan akurat. Dan lebih hebat lagi, dia manage mimpinya itu. Dan itu jadi berkat buat dunia. Amin. So yang saya kasihi, saya rindu. Rindu apa? Rindu kita semua serius, saudara. Malam ini. Ya, saya ajak baca lagi sekarang, saudara. Ya, kalau Anda bangkit menjadi terang, maka segala kegelapan itu akan sirna. Belum tentu kita yang mengambil keputusan, tapi orang lain akan mengambil keputusan, atasan kita of course, direksi kita of course ya. Berdasarkan data yang diberikan oleh anak-anak Tuhan melihat dari sisi yang beda. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi. Atasan atau direksi atau owner akan mengambil keputusan berdasarkan data analisa yang dilihat oleh para pelihatnya Tuhan. Who are they? Siapa mereka? Anda itu semua. Amin. Ini yang Haryani tadi bilang. Roh Kudus jangan dianggurin di marketplace. Setuju, saudara? Ya. Saya kasih
Efesus 1 ayat 8, The Passion. Firman Tuhan berkata, kasih karunia yang sangat berlimpah-limpah ini sudah bekerja dengan kuat di dalam kita dan membanjiri setiap bagian keberadaan kita. Dan ini memberikan kita segala bentuk hikmat dan pengertian yang praktis. Ya, setuju, katakan amin. Mungkin saya ngomong terus tentang amin, saudara. Tapi saya sangat bersemangat malam ini. Karena kasih karunia-Nya yang berlimpah itu bekerja dengan kuat di dalam kita, membanjiri, saudara. Flooded, kita dibanjiri sampai luber, membanjiri setiap bagian keberadaan kita, seluruh wholeness of our position, saudara. Dan ini memberikan kita segala bentuk hikmat dan pengertian yang praktis. Forward, pengertian praktis, hikmat praktis buat apa? Bisa dipakai, bisa diterapkan, saudara. Halo? Saudara saya kasih. Bisa diterapkan. Ya. Bukan pengertian yang ngawang, saudara, yang ngawang. Banyak kadang-kadang di luar orang suka kurang setuju, itu suka nggak mau, ya kan, ya pakai hikmat roh, karena kadang-kadang yang ngeroh ini ngawang nggak karu-karuan, saudara. Ya, suka aneh-aneh yang nggak karu-karuan. Lah orang di luar sana yang nggak ngerti, saudara, ya rempong. Tapi ketika Anda membawa kerajaannya, sekali lagi, makanya carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Bukan kekeliruannya, saudara. Ya, bukan cari kerajaan Allah beserta kengawangannya, kehalunya doang, halu-halu doang, saudara. Repot, saudara. Karena ini akan membawa segala bentuk hikmat dan pengertian yang praktis, yang bisa dipraktekkan. Bukan cuma teori doang, saudara. Ya, cuma teori, ngomong teori doang. Enggak. Ini enggak teori doang. This is real. Amin. Ya. Nah, saudara, pentingnya, saudara, makanya Tuhan pilih kita, dan ketika kita menyambut dan meresponinya, kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Setuju? Setuju, saudara? Yohanes 1:12, setuju semuanya? Ya. Roma 8:19-21, saudara. Kita lihat yuk. Seluruh alam semesta menanti-nantikan dengan penuh antusias dan dengan sangat rindu ingin melihat penyingkapan dari putra dan putri Allah yang penuh kemuliaan. Saudara lihat baik-baik, saudara. Ya kan, all creation are groaning. Seluruh alam semesta ini rindu anak-anak Allah tuh disingkapkan. Kenapa? Begitu anak Allah keluar, saudara, mereka bangkit. Terang itu menerangi, maka semua orang akan tahu apa? Manfaat dari semua alam semesta ini diciptakan. Ya, saya dikasih tahu sahabat saya, saudara. Ya, seekor capung jarum. Ya, mungkin banyak yang muda-muda di sini, kalau yang muda banget nggak pernah ngerti capung jarum. Ya, tapi saya nggak tahu nih, nggak kelihatan orang-orangnya soalnya. Ya kan. Kalau ada yang belum pernah lihat capung jarum, tolong angkat tangan atau tolong tulis dicek, saudara. Google aja capung jarum. Capung jarum dinamain capung jarum itu karena capungnya kecil. Nah, kalau Anda juga nggak ngerti capung itu apa, lah ini repot lagi saya. Ya kan. Ya. Capungnya kayak jarum memang. Tapi seekor capung jarum itu bisa makan wereng-wereng hamanya padi. Itu sehari makan 7. Tuh, saudara. Ya. Nah, keseimbangan ekologis ini, saudara, ya, gimana bisa terjadi? Kita bisa tahu, ya karena diselidiki. Nah, banyak manfaat hal-hal alam semesta ini akan keluar ketika apa? Ketika anak-anak Allah nyata. Kapan? Ketika identitas sebagai anak Allah digenapi. Yang setuju katakan ini. Nah, makanya iblis sangat gak senang, makanya selalu diintimidasi, selalu diomong-omongin, kamu mana layak jadi anak Allah. Ngaca dong, ngaca, kamu siapa? Lu siapa? Ngaca. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali kita ini dibalik-balik terus, saudara. Karena iblis tahu banget, kalau anak Allah dinyatakan di dalam kemuliaan, maka alam semesta akan dibukakan semua.
Pastor Jeff bilang dulunya saudara itu sungai yang ada emasnya katanya, ya kan? Itu aslinya itu emasnya kelihatan. Tapi begitu manusia dalam dosa, jatuh dalam dosa, saudara, itu emasnya hilang, ambles. Ya, ini emas emas ya saudara, logam mulia bukan emas emas saudara ya. Emas emas mbak mbak itu bukan saudara. Ya, perhatiin baik-baik. Saudara, ya ayat 20 karena mau tidak mau alam semesta itu sendiri harus menanggung kesia-siaan akibat dosa manusia. Saudara coba deh. Ya kan, gara-gara manusia berdosa itu alam semesta ikut jadi sia-sia. Kesian kan saudara? Karena manusia berdosa, maka alam semesta jadi berantakan. Akibat dosa manusia mereka jadi sia-sia. Tapi sekarang dengan pengharapannya yang sangat besar, coba. Dengan pengharapannya sangat besar, semua ciptaan merindukan kebebasan dari perbudakannya yang menuju kehancuran. Dan untuk mengalami kemerdekaan yang luar biasa bersama kita yang datang kepada anak-anak Allah ketika mereka dimuliakan. Amin. Kapan dimuliakan anak-anak Allah? Ketika Anda melekat sama dia, 2 Korintus 3:18, kita semakin dimuliakan, glory to glory. Kapan? Ketika kita terus nempel dengan dia. Makanya Daud itu tahu banget saudara, dia tidak mau jauh dari Tuhan. Lebih baik 1 hari dari pelataranmu, karena dia tahu semakin dia tahu di sana, semakin dia akan dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Ya. 21 semua ciptaan merindukan kebebasan dari perbudakannya menuju kehancuran. Ya, ini untuk ketika mereka dimuliakan. Saudara lihat baik-baik. Makanya saudara, semua manusia telah berbuat dosa, Roma 3:23, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yohanes 17:22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Amin. Tapi glory to glory. Kenapa? Karena ini terkait dengan kelahiran baru Anda. Kolose 3:10, kita semakin lama diperbarui. Amin. Glory to glory, terus makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Amin. Ya. Oke, saudara. Sampai di sini, nanti kalau sampai ada yang bingung, nanti kalau yang perlu ayat-ayatnya, tolong Anda WA aja ke Reva, ya, 081 299 299 280, supaya Anda bisa pelajari kebenaran ini. Saya akan akhiri dengan nyebut ayat tadi lagi, Markus 6:56. Tolong ini. Kemanapun Yesus pergi, ke pasar-pasar, saudara. Orang meletakkan orang sakit di atas tilam, di jalan-jalan tempat memohon kepadanya, dengan izinkan kami menjamah selendang doa. Dan semua menjamahnya jadi sembuh. Sekarang lihat ya. Ayo, tolong fokus bentar, lihat baik-baik. Tadi tiba-tiba waktu Haryani sharing dan sebagainya, saya menulis tentang ayat ini, saudara. Saya tulis ulang. Maksudnya saya pikirkan ulang. Apa yang saya pikirkan ulang? Ya, zaman sekarang, Alkitab bilang Yesusnya ada di surga. Iya. Tapi juga Yesusnya ada di dalam Anda dan saya, setuju? Halo? Setuju ya? Kebayang nggak? Kalau kemanapun saya pergi, kemanapun kita pergi, ke desa, ke kampung, ya sekarang mungkin bukan ke desa lah, ke luar negeri, ke mall, ya kemanapun saudara, di tempat kerjaan kita, Yesus ada di dalam kita, setuju ya? Yesus yang ada di dalam kita, Yesus yang ada di dalam kita jalan-jalan di marketplace, dan orang-orang yang di marketplace, saudara, itu menjamah Anda, yang penuh dengan janjinya Tuhan, setuju? Amin. Ya, orang-orang di marketplace menjamah Anda, orang itu akan sembuh, setuju? Sembuh apanya, Pak? Sembuh fisiknya bisa, ya. Sembuh mental, sembuh emosi, sembuh finansialnya, sembuh keluarganya, ya. Sembuh juga pekerjaannya, sembuh juga solusi-solusinya. Amin.
Hanya karena apa? Mereka menjamah semua janji dari Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Makanya Alkitab bilang kita ini seperti surat terbuka. Setuju? Setuju, saudara? Kita ini seperti surat terbuka apa? Ya, ketika kita melekat pada Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 bilang apa? Jika engkau ada dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu. Amin. Ya, firmanku ada di dalam kamu. Mintalah apa saja. Saudara lihat ya. Orang-orang marketplace yang ketemu Anda, itu sebenarnya ketemu Yesus juga di dalam diri Anda. Yang setuju katakan amin. Dan mereka menjamah itu, kebenaran itu. Mereka pun akan mengalami pemulihan. Saudara, kita berdoa. Bapa yang sangat kami cintai, kami bisa mengasihi-Mu karena Engkau lebih dulu mengasihi kami, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai bicara, tapi hamba minta biar pewahyuan demi pewahyuan malam ini akan terbuka buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Mereka akan bangkit membawa Yesus di jalanan. Dan siapapun yang menjamah semua janji-janji kebenaran firman Tuhan Yesus, firman Tuhan, akan dipulihkan dan disembuhkan. Roh Kudus urapi setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. I release the anointing. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Atas kami, keluarga kami yang seperti di surga. Atas pekerjaan kami yang seperti di surga. Atas bisnis kami yang seperti di surga. Haleluya.